Bagaimana jika satu malam bisa mengubah seluruh takdirmu? Bukan menjadi lebih baik, tetapi justru membawamu ke dalam sebuah labirin yang penuh tipu daya. Bagi Bima, seorang pemuda yang terperangkap di dalam tubuhnya sendiri, sebuah hadiah aneh dari ayahnya menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Ini adalah kisah tentang harapan, pengkhianatan, dan kekuatan tersembunyi yang muncul saat kita berada di titik terendah. Bersiaplah, karena cerita ini akan membawamu ke tempat yang tak terduga. Bima tinggal di sebuah gang sempit di jantung Jakarta yang padat. Suara bising knalpot motor dan tawa anak-anak yang bermain menjadi musik latar hidupnya yang sunyi. Sejak remaja, penyakit genetik langka telah merenggut kebebasannya, mengikatnya pada kursi roda dan alat bantu jalan. Setiap langkah adalah perjuangan yang menyakitkan. Ayahnya Budi, seorang pria yang hancur setelah kematian istrinya, menenggelamkan kesedihannya dalam botol-botol arak murah. Hubungan mereka tegang, dipenuhi oleh rasa frustrasi, Bima dan penyesalan Budi yang tak terucapkan. Satu-satunya pelarian Bima adalah dunia digital. Dengan laptop tua, ia belajar menjadi seorang programmer lepas, memimpikan hari di mana ia bisa membiayai pengobatan mahal dan berjalan lagi di bawah matahari Jakarta yang terik. Pintu kamar Bima berderit terbuka, membiarkan masuk aroma alkohol yang menyengat dan sesosok bayangan goyah. Budi, ayahnya, berdiri di sana dengan senyum miring di wajahnya. Di belakangnya, seorang gadis kurus dengan rambut hitam, acak-acakan menatap kosong. Pakaiannya, gaun bunga-bunga yang kebesaran dan usang, seolah menelan tubuhnya. Bersenang-senanglah, Budi terkekeh, mendorong gadis itu ke depan. Ini hadiah untukmu. Udara di dalam kamar yang pengap terasa semakin berat. Suara kipas angin yang berputar lesu di sudut ruangan seolah mengejek keheningan yang canggung. Bima menatap ayahnya dengan pandangan tak percaya, campuran antara amarah dan rasa malu membakar pipinya. Gadis itu hanya berdiri diam, matanya seperti dua kolam gelap yang tak memantulkan apa-apa. Ayah, apa-apaan ini? Suara Bima bergetar, tangannya mencengkeram selimut dengan erat. Hadiah apa? Siapa dia? Budi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Sudah waktunya kamu jadi laki-laki sejati, Bim. Ayah sudah bayar dia. Kata-kata itu menghantam Bima seperti tamparan. Rasa mual naik ke tenggorokannya. Ia memalingkan wajahnya, menatap dinding kamarnya, yang catnya sudah mengelupas. Tempat poster-poster band Kusam menempel sebagai saksi bisu keputusasaannya. Ia meraih alat bantu jalannya yang terbuat dari aluminium, benda yang ia benci setengah mati, seolah mencari kekuatan dari logam dingin itu. Ini adalah puncak dari semua penghinaan yang harus ia tanggung. Ayahnya tidak hanya mengasihaninya, tetapi juga merendahkannya dengan cara yang paling kotor. Budi mengangkat bahu, lalu tertawa lagi. Tawa serak yang menyakitkan telinga Bima. Aku akan pergi ke tempat teman ayah. Nikmati malammu. Pintu ditutup dengan suara debam yang keras, meninggalkan Bima sendirian dalam keheningan yang pekat bersama gadis asing itu. Bima bisa mendengar langkah kaki ayahnya yang tersook-sook menjauh di lorong. Lalu suara pintu depan yang dibanting. Ia kini benar-benar sendirian. Rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Siapa gadis ini? Apakah dia berbahaya? Dalam kondisi seperti ini, Bima sama sekali tidak berdaya. Ia melirik gadis itu, yang masih berdiri mematung di tengah ruangan. Sosoknya yang rapuh tampak seperti hantu di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Kamu tidak apa-apa? Bima bertanya dengan suara pelan. Gadis itu akhirnya bergerak. Ia berjalan mendekati tempat tidur Bima tanpa suara, seperti bayangan. Matanya yang tadinya kosong kini menatap lurus ke arah Bima. Sebuah kilatan aneh terpancar dari dalamnya. Aku bisa memberimu apa yang paling kamu inginkan, bisiknya. Suaranya serak namun jelas. Bima mengerutkan kening. Aku tidak mengerti. Gadis itu tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai matanya. Kesehatan, kekuatan untuk berjalan lagi. Sebagai gantinya, kamu hanya perlu percaya padaku. Kata-katanya terdengar seperti omong kosong, bualan orang gila. Namun, ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Bima ragu. Sebelum Bima sempat menjawab, gadis itu bergerak cepat. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya, tampak seperti pena suntik otomatis. Jantung Bima berdebar kencang. Apa itu? Jangan macam-macam, serunya.
mencoba mendorong tubuhnya menjauh, tetapi rasa sakit yang tajam di punggungnya menahannya. Gadis itu meraih lengannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Ini adalah kesempatan, desisnya. Ia menekan alat itu ke leher Bima. Sebuah sengatan tajam terasa, lalu sensasi dingin mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Pandangan Bima mulai kabur, tangannya terasa lemas, dan ia tidak bisa lagi menggerakkan jari-jarinya. Kepanikan mencengkeramnya saat kesadarannya mulai memudar. Elang Jawa, saat bulan baru, bisik gadis itu di telinganya, kata-kata terakhir yang Bima dengar sebelum kegelapan menelannya sepenuhnya. Gadis itu kemudian berdiri, menatap wajah Bima yang tak sadarkan diri sejenak, lalu berbalik dan menghilang ke dalam malam Jakarta, meninggalkan pintu depan yang sedikit terbuka. Di tempat lain, di sebuah warung kopi sederhana yang remang-remang, Budi menuangkan arak oplosan lagi ke dalam gelasnya dan gelas temannya. Ia mengoceh tentang betapa berat hidupnya, tentang putranya yang cacat, dan tentang bagaimana ia hanya ingin yang terbaik untuk Bima, meskipun caranya salah. Ia tidak tahu bahwa di rumah, takdir putranya sedang ditulis ulang dengan cara yang paling drastis. Bima terbangun saat fajar pertama menyingsing. Cahayanya yang pucat menyelinap melalui celah jendela. Awalnya, ia merasa bingung. Kemudian ia menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Biasanya pagi hari adalah saat terburuk, ketika setiap sendi di tubuhnya terasa seperti ditusuk jarum. Tapi sekarang, ia tidak merasakan apa-apa selain kehangatan selimut. Dengan ragu, ia mencoba menggerakkan jari-jari kakinya, dan mereka bergerak. Bukan hanya kedutan samar, tetapi gerakan penuh dan terkendali. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Mungkinkah ini nyata? Apakah ini hanya mimpi yang indah? Didorong oleh gelombang harapan yang luar biasa, Bima menyingkap selimutnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Perlahan, ia menurunkan satu kaki ke lantai keramik yang dingin, lalu kaki satunya lagi. Ia merasakan setiap butir debu di bawah telapak kakinya, sebuah sensasi yang telah lama hilang. Dengan napas tertahan, ia mendorong tubuhnya ke atas. Ia berdiri, tanpa alat bantu, tanpa rasa sakit. Kakinya gemetar. Bukan karena kelemahan, tetapi karena luapan emosi yang membuncah. Ia mengambil satu langkah, lalu satu lagi. Ia berjalan. Tawa dan isak tangis keluar dari mulutnya bersamaan saat ia berjalan mondar-mandir di kamarnya yang sempit, menyentuh dinding, meja, seolah memastikan semuanya nyata. Pintu depan berderi terbuka tepat saat Bima sedang berdiri di tengah ruang tamu, menikmati sensasi menopang berat badannya sendiri. Budi masuk dengan langkah gontai, kepalanya pening karena mabuk semalam. Ia berhenti, matanya yang merah membelalak saat melihat Bima berdiri tegak tanpa bantuan apapun. Gelas air yang dipegangnya jatuh dari tangannya, pecah berkeping-keping di lantai. "Bima?" Suaranya terdengar seperti bisikan serak. "Bagaimana? Bagaimana bisa?" Untuk sesaat, kabut alkohol di otaknya seolah sirna, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Kegembiraan Bima tiba-tiba terhenti. Senyum di wajahnya membeku. Sebuah rasa sakit yang menusuk, lebih tajam dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya, meledak dari tulang punggungnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya seperti sengatan listrik. Kakinya kehilangan kekuatan. Ia menjerit saat tubuhnya ambruk ke lantai, menabrak meja kopi reyot dalam perjalanannya ke bawah. Dunia kembali menjadi neraka yang penuh penderitaan. Keajaiban itu hanya berlangsung sesaat. Harapan yang baru saja mekar kini hancur lebur, meninggalkan keputusasaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia terbaring di lantai, tubuhnya kejang-kejang, sementara ayahnya menatapnya dengan ngeri. Dalam kepanikannya, Budi melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Ia menelepon Ibu Ratna, seorang petugas kesehatan dari puskesmas setempat yang secara rutin mengunjungi Bima. Beberapa saat kemudian, Ibu Ratna, seorang wanita paruh baya yang tegas dan praktis, tiba di rumah mereka. Ia segera memeriksa Bima, mengerutkan kening melihat kondisi pemuda itu yang jauh lebih buruk dari biasanya. Ia menatap Budi dengan tatapan curiga. "Apa yang terjadi di sini, Pak Budi? Apa yang sudah Bapak berikan padanya?" Tanyanya dengan nada menuduh. Budi hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan bingung, tidak mampu menjelaskan keajaiban singkat yang baru saja ia saksikan. Bima, yang terbaring kesakitan di tempat tidurnya, tahu ia tidak bisa menceritakan kebenarannya.
Siapa yang akan percaya? Mereka akan menganggapnya gila, atau ayahnya telah memberinya narkoba. Hanya kejang biasa, Bu. Desisnya menahan sakit. Mungkin saya terlalu lelah. Ibu Ratna tampak tidak yakin, tapi ia tidak punya bukti apa-apa. Ia memberikan Bima obat pereda nyeri dan menyarankan agar ia lebih banyak beristirahat. Setelah wanita itu pergi, Bima terbaring sendirian dengan pikirannya. Kata-kata gadis itu kembali terngiang di benaknya. Elang Jawa saat bulan baru. Sebuah petunjuk. Sebuah harapan terakhir yang harus ia pegang. Otaknya bekerja keras, mencoba memecahkan teka-teki itu. Elang Jawa, patung. Tiba-tiba ia teringat. Patung elang Jawa yang megah di tengah taman menteng. Dan bulan baru, ia meraih ponselnya dengan susah payah. Memeriksa kalender lunar. Bulan baru akan tiba besok malam. Jantungnya berdebar kencang. Itu pasti tempatnya. Ia harus ke sana. Tapi bagaimana? Ia tidak mungkin pergi sendiri. Hanya ada satu orang yang bisa ia mintai tolong. Satu-satunya sahabat sejati yang ia miliki. Dengan jari-jari gemetar, ia menekan nomor telepon Agus. "Gus, aku butuh bantuanmu," kata Bima begitu teleponnya diangkat. Suaranya terdengar mendesak. Ia kemudian menceritakan semua yang terjadi malam itu. Dari ayahnya yang membawa pulang seorang gadis, hingga keajaiban singkat dan petunjuk misterius. Di seberang telepon, Agus terdiam untuk waktu yang lama. "Bim, kamu yakin tidak sedang demam?" tanyanya akhirnya, suaranya terdengar khawatir. Cerita Bima terdengar seperti plot film fiksi ilmiah yang aneh. Namun, keputusasaan dalam suara sahabatnya terasa begitu nyata. "Aku tahu ini gila, Gus, tapi aku harus mencobanya. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku." Desakan Bima akhirnya meluluhkan keraguan Agus. "Baiklah, aku akan menjemputmu besok sore. Tapi kalau ini cuma jebakan, kita langsung kabur, mengerti?" Keesokan sorenya, Agus tiba dengan sepeda motornya. Ia membantu Bima pindah dari kursi roda ke jok belakang, sebuah proses yang lambat dan menyakitkan. Budi, yang sedang duduk di teras dengan tatapan kosong, hanya memandangi mereka tanpa berkata apa-apa. Perjalanan menembus lalu lintas Jakarta yang padat terasa menyiksa bagi Bima. Setiap guncangan di jalan mengirimkan gelombang rasa sakit ke seluruh tubuhnya. Namun, ia menahannya. Di Taman Menteng, suasana terasa lebih tenang. Mereka duduk di sebuah bangku dekat patung elang Jawa yang gagah, menunggu dalam keheningan saat matahari mulai terbenam dan lampu-lampu taman mulai menyala, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan. Sesosok wanita anggun berjalan ke arah mereka. Ia mengenakan gaun sederhana namun mahal, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dirias tipis. Bima dan Agus butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa wanita itu adalah gadis acak-acakan dari malam sebelumnya. Transformasinya begitu drastis hingga membuat mereka terperangah. "Aku tahu kamu akan datang," katanya sambil tersenyum kepada Bima. "Namanya Kirana." Agus segera berdiri, menempatkan dirinya di antara Kirana dan Bima. "Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu inginkan dari temanku?" tanyanya dengan nada protektif. Kirana menatap Agus dengan tenang. "Aku di sini untuk membantunya. Ayahku adalah seorang ilmuwan, Dr. Victor Hidayat, dan dia telah menciptakan obat yang bisa menyembuhkan Bima." Agus menyipitkan matanya, tidak langsung percaya. Ia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Kirana saat gadis itu sedang berbicara. "Ilmuwan, obat ajaib, kenapa kedengarannya seperti penipuan?" desaknya. Kirana menghela napas. "Karena ini bukan obat biasa. Ini adalah formula eksperimental yang belum pernah diuji pada manusia sebelumnya. Kamu adalah yang pertama, Bima." Ia menjelaskan bahwa obat itu sangat kuat, tetapi efeknya hanya sementara tanpa dosis lanjutan. Itulah sebabnya Bima mengalami kesembuhan singkat yang diikuti oleh rasa sakit yang hebat. Tubuhnya bereaksi terhadap dosis awal yang kuat. Sambil terus mendengarkan, Agus dengan cepat mencari nama Dr. Victor Hidayat di internet. Hasilnya sangat sedikit, hanya ada beberapa artikel ilmiah lama dari 20 tahun yang lalu hening. Seolah-olah ilmuwan itu lenyap dari muka bumi. Kecurigaan Agus semakin besar. Jika ayahmu begitu hebat, mengapa tidak ada yang tahu tentang dia? Mengapa dia bersembunyi? Kirana tersenyum sedih. Karena dunia ilmu pengetahuan bisa sangat kejam. Karyanya dianggap terlalu radikal, terlalu berbahaya.
Dia diasingkan. Itulah mengapa dia membutuhkan seseorang seperti Bima, seseorang yang bersedia mengambil risiko untuk membuktikan bahwa metodenya berhasil. Aku bisa menyembuhkanmu sepenuhnya, kata Kirana, matanya tertuju pada Bima. Tapi kita tidak bisa melakukannya di sini. Kamu harus ikut denganku ke fasilitas pribadi ayahku di Bogor. Di sana, kami memiliki semua peralatan yang dibutuhkan untuk memberimu perawatan lengkap. Jantung Bima berdebar kencang mendengar tawaran itu. Bogor, penyembuhan total. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi kemudian Kirana menambahkan, kamu harus datang sendiri. Seketika Agus menyela. Tidak mungkin, aku tidak akan membiarkan Bima pergi sendirian denganmu. Aku ikut, atau tidak sama sekali. Di sebuah rumah mewah yang tersembunyi di antara pepohonan rindang di kawasan Kebayoran Baru, Dr. Victor Hidayat menemukan sebuah ampul kosong di tempat sampah laboratorium pribadinya. Wajahnya yang biasanya tenang kini menegang. Ia tahu hanya ada satu orang yang memiliki akses ke tempat itu selain dirinya. Ia menunggu putrinya, Kirana, pulang. Saat Kirana masuk, ia langsung menghadangnya. Kamu mengambilnya, katanya, suaranya rendah dan berbahaya. Kamu menggunakannya pada seseorang, bukan? Kirana yang terkejut karena ketahuan, akhirnya mengaku. Tapi ia memutar ceritanya, menggambarkannya sebagai keberhasilan. Uji cobanya berhasil, ayah, obat itu bekerja. Dr. Victor merasa ngeri sekaligus penasaran. Ia telah meninggalkan proyek ini bertahun-tahun yang lalu, takut akan potensi efek samping yang tidak diketahui. Tapi sekarang, putrinya telah memaksanya untuk kembali. Didorong oleh rasa tanggung jawab terhadap pemuda yang telah menjadi subjek uji coba putrinya, dan percikan api semangat ilmiahnya yang lama padam, ia setuju. Bawa pemuda itu ke villa di Bogor, perintahnya. Kita akan selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Di tempat lain, Bima dan Agus berdebat sengit. Bima putus asa dan ingin pergi, sementara Agus yakin ini adalah sebuah perangkap. Akhirnya Bima menelepon Kirana, menyetujui tawarannya, tetapi dengan satu syarat, Agus harus ikut. Setelah negosiasi singkat, Kirana dengan enggan menyetujui kehadiran Agus. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam mewah menjemput mereka dari gang sempit Bima. Perjalanan ke Bogor terasa menegangkan. Villa itu ternyata adalah sebuah kompleks modern yang dikelilingi tembok tinggi dan dijaga oleh petugas keamanan bersenjata. Tempat itu lebih mirip benteng daripada fasilitas medis. Rasa cemas mulai menjalari Bima, tetapi harapan untuk sembuh jauh lebih besar. Di dalam, mereka disambut oleh Dr. Victor sendiri, seorang pria tua dengan tatapan mata yang tajam dan lelah. Suasana di dalam villa itu steril dan dingin, sangat kontras dengan kemewahan eksteriornya. Perawatan pun dimulai. Setiap hari, Bima menerima suntikan dan menjalani serangkaian tes yang tak ada habisnya. Perlahan tapi pasti, kekuatannya kembali. Ia mulai bisa berjalan dengan lebih stabil, rasa sakitnya berkurang drastis. Harapan membuncah di dalam dirinya. Namun Agus, yang mengamati semuanya dari sela-sela, merasakan ada sesuatu yang salah. Ia melihat perubahan kecil pada sahabatnya. Bima menjadi lebih mudah marah, lebih tidak sabaran. Sesuatu yang gelap mulai tumbuh di dalam diri Bima, tersembunyi di balik kesembuhan fisiknya yang menakjubkan. Suatu hari, saat seorang asisten lab mengambil sampel darahnya, jarum itu sedikit meleset dan menimbulkan rasa sakit. Bima yang dulu akan menahannya dengan sabar, tapi Bima yang sekarang membentak asisten itu dengan kemarahan yang mengejutkan, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Dr. Victor menenangkannya, menganggapnya sebagai efek samping dari stres. Namun, tatapan mata ilmuwan itu menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Agus mencoba berbicara dengan Bima malam itu. Bim, kamu baik-baik saja? Akhir-akhir ini kamu berbeda. Bima menepisnya. Aku hanya lelah dengan semua tes ini, Gus. Jangan berlebihan. Dinding tak kasat mata mulai terbentuk di antara dua sahabat itu. Melihat Bima semakin kuat, Kirana memutuskan, sudah waktunya untuk tahap selanjutnya dari rencananya. Suatu malam, ia diam-diam mengajak Bima keluar dari villa. Aku ingin menunjukkanmu sesuatu, bisiknya. Mereka menyelinap ke bagian kota yang kumuh dan berbahaya, tempat di mana hukum seolah tak berlaku. Dari atap sebuah bangunan tua, Kirana menunjuk ke sebuah halaman belakang yang remang-remang. Di sana, seorang pria bertubuh besar sedang melatih 2 ekor anjing untuk bertarung. Pemandangan itu brutal dan menyedihkan.
Kirana mulai membisikkan kata-kata beracun ke telinga Bima, menggambarkan kekejaman pria itu, memancing kemarahan yang terpendam di dalam diri Bima. Gelombang amarah yang belum pernah Bima rasakan sebelumnya meledak di dalam dirinya. Itu adalah kemarahan yang murni dan panas. Ia tidak berpikir, ia hanya bertindak. Dengan kelincahan yang baru ia miliki, ia melompat turun dari atap, mendarat di halaman itu seperti seekor predator. Pria pelatih anjing itu terkejut, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, Bima sudah menerjangnya. Perkelahian itu berlangsung cepat dan brutal. Bima, yang didorong oleh kekuatan obat dan amarah, tidak merasakan pukulan lawannya. Ia hanya melihat merah. Ia menghajar pria itu tanpa ampun, lagi dan lagi, hingga pria itu terkapar tak berdaya di tanah. Saat adrenalinnya mereda, Bima menatap tangannya yang berlumuran darah dan pria yang tergeletak di bawahnya. Rasa ngeri menjalari dirinya. Siapa monster ini? Ini bukan dirinya. Ia merasakan sakit yang tumpul di bahunya, di mana ia tadi menabrak pipa besi, tetapi rasa sakit itu terasa jauh dan tidak nyata. Tiba-tiba, beberapa orang muncul dari kegelapan. Kirana menjelaskan bahwa mereka adalah aktivis penyelamat hewan yang telah ia hubungi. Mereka membawa anjing-anjing itu pergi. "Kamu pahlawan Bima," kata Kirana, matanya berbinar. "Kamu melakukan apa yang harus dilakukan." Tapi Bima hanya merasa hampa dan takut pada dirinya sendiri. Kembali ke villa, Bima tidak bisa tidur. Bayangan kekerasannya sendiri terus menghantuinya. Pagi harinya, dengan perasaan bersalah yang amat sangat, ia menceritakan semuanya kepada Agus. Wajah Agus menjadi pucat pasi. "Ini efek sampingnya, Bim. Aku yakin, obat itu membuatmu menjadi monster. Kita harus memberitahu Dr. Victor," serunya panik. Tapi Bima menggelengkan kepalanya. "Tidak, dia akan menghentikan perawatannya, Gus. Aku tidak bisa kembali ke kursi roda. Aku tidak bisa." Ketakutannya untuk kembali lumpuh lebih besar daripada ketakutannya pada sisi gelap dirinya yang baru. Hari terakhir perawatan tiba. Hari di mana Bima akan menerima dosis final yang akan membuat kesembuhannya permanen. Sesaat sebelum prosedur, Kirana masuk ke kamar Bima. Matanya merah dan bengkak seolah habis menangis. Ia memeluk Bima dengan erat. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu," isaknya. Ia kemudian menceritakan sebuah kebohongan yang mengerikan. Ia menuduh Dr. Albert Wiryawan, rekan lama ayahnya dan pemilik villa itu, sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya. Ia mengklaim Albert menyabotase penelitian ayahnya dan sekarang berniat untuk mencuri formula obat itu untuk dirinya sendiri. "Dia akan menghancurkan kita, Bima, ayah, aku dan kamu," bisik Kirana. Untuk menyegel kebohongannya, ia mencium Bima, sebuah ciuman yang penuh gairah dan keputusasaan. Ciuman itu ditambah dengan pengaruh obat, menyalakan api dalam diri Bima. Amarah dan insting protektifnya berkobar. Ia tidak lagi berpikir rasional. Satu-satunya tujuannya sekarang adalah melindungi Kirana dan menghancurkan orang yang disebut sebagai monster itu. "Aku akan menghentikannya," geram Bima. Sementara itu, di desa terpencil, seorang asisten lab bernama Omar, yang telah disuap Kirana untuk memalsukan hasil tes Bima, dilanda rasa bersalah. Ia mengirimkan semua data asli yang menunjukkan lonjakan tingkat agresi Bima ke email pribadi Dr. Victor. Di laboratoriumnya, Dr. Victor menerima email dari Omar. Saat ia membuka file-file itu dan membandingkannya dengan data yang ia miliki, dunianya seakan runtuh. Grafik-grafik itu menunjukkan kebenaran yang mengerikan. Obatnya mengubah pasien menjadi individu yang sangat agresif dan tidak stabil. Ia telah menciptakan sebuah senjata, bukan obat. Ia bergegas menuju pintu, berniat menghentikan prosedur terakhir, tetapi pintu itu tidak mau terbuka. Dari interkom, ia mendengar suara putrinya. "Maaf ayah, aku tidak bisa membiarkanmu merusak segalanya. Kirana telah menguncinya di dalam." Di saat yang sama, Agus menemukan pintu kamarnya terkunci dari luar. Dengan sekuat tenaga, ia mendobrak pintu itu. Merasa ada yang tidak beres, ia berlari mencari Bima, tetapi kamar sahabatnya sudah kosong. Ia kemudian berlari menuju laboratorium, di mana ia menemukan Dr. Victor yang terperangkap. Di laboratorium utama, Bima dan Kirana berhadapan dengan Dr. Albert, seorang pria tua yang tampak bingung. Tanpa peringatan, Bima menyerang Dr. Albert, melemparkannya ke lantai. Ia mengangkat tangannya untuk melayangkan pukulan terakhir, siap untuk menghabisi pria itu. "Bima, hentikan!"
Suara Agus dan Dr. Victor menggema di ruangan itu saat mereka mendobrak masuk. Bima membeku, tangannya tergantung di udara. Dr. Victor segera menolong Albert yang ketakutan, sementara Agus berdiri di depan Bima. "Ini bukan dirimu, Bim." Kebenaran akhirnya terungkap. Dr. Victor menjelaskan tentang efek samping obat itu. Kirana, yang rencananya telah gagal, akhirnya mengakui segalanya. Ia tidak hanya ingin menyembuhkan Bima, tetapi juga mengubahnya menjadi senjata, menjadi anggota pertama dari pasukan pribadi yang akan menghakimi dunia sesuai dengan versinya tentang keadilan. Setelah semuanya terungkap, suasana menjadi hening. Kirana dibawa pergi oleh petugas keamanan. Dr. Victor menatap Bima dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku harus menghentikan perawatannya," katanya. "Dosis terakhir akan membuat perubahan kepribadianmu menjadi permanen. Ada kemungkinan besar penyakitmu akan kembali." Kata-kata itu menghantam Bima. Ia dihadapkan pada pilihan yang mustahil, hidup sehat sebagai monster atau kembali ke penjara tubuhnya sendiri. Ia menatap Agus, sahabatnya yang tidak pernah meninggalkannya. Ia melihat ketakutan di mata Agus, tetapi juga kepercayaan. "Hentikan," kata Bima dengan suara mantap. "Aku lebih baik lumpuh daripada menjadi pembunuh." Keputusan telah dibuat. Dr. Victor membatalkan dosis terakhir. Selama seminggu berikutnya, Bima, Agus, dan para ilmuwan menunggu dengan cemas, mengantisipasi kembalinya penyakit itu. Tapi hari-hari berlalu, dan keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Bima tetap sehat. Entah bagaimana kombinasi unik dari formula obat dan fisiologi tubuhnya telah menciptakan penyembuhan permanen tanpa efek samping agresi. Seolah-olah dengan memilih untuk tetap menjadi manusia, ia telah mengalahkan sisi gelap dari obat itu. Beberapa minggu kemudian, Bima dan Agus kembali ke Jakarta. Bima melangkah keluar dari taksi, berdiri dengan kedua kakinya sendiri di gang sempit rumahnya. Ia siap untuk memulai hidup baru dan menghadapi ayahnya, bukan dengan amarah, tetapi dengan kekuatan yang baru ia temukan. Kisahnya adalah bukti bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada fisik, tetapi pada pilihan yang kita buat saat dihadapkan pada kegelapan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk menekan tombol like, berlangganan, dan tinggalkan komentar di bawah. Menurutmu, apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Bima?